Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcelana Pu dari kelas C5 PGSD. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Perspektif Global tentang isu-isu di Indonesia terkait pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kita ketahui bersama bahwa banyak sekali saat ini isu-isu atau masalah yang berada di Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa isu-isu yang ada di Indonesia. Baik, yang pertama yaitu isu-isu yang menyelimuti dunia pendidikan. Pertama yaitu berbagai permasalahan terkait dengan kualitas guru yang rendah. Guru merupakan salah satu komponen penting dari sistem pendidikan, di mana guru memiliki peran penting dalam berjalannya kegiatan belajar mengajar. Seorang guru dituntut memiliki kompetensi yang baik agar dapat membangun generasi mendatang yang lebih baik. Namun, pada realitanya, tidak semua guru memiliki kompetensi yang baik. Selain itu, masih banyak guru yang belum profesional dalam bekerja. Hal ini dapat terlihat dari perilaku buruk para guru, suka meninggalkan kelas ketika mengajar, terlambat masuk kelas, bermalas-malasan di kelas, dan hanya bermain smartphone. Berikutnya yaitu kesejahteraan guru yang rendah. Guru diklasifikasikan menjadi dua, yaitu guru dengan status honorer dan guru dengan status pegawai negeri sipil atau PNS. Perbedaan menonjol yang dapat terlihat di antara keduanya adalah pada segi ekonomi, di mana gaji didapatkan keduanya sangat berbeda. Berikut penyebaran guru yang belum merata. Ketersediaan guru yang ada di Indonesia dapat dikatakan sangat banyak dari segi jumlah, baik itu guru dengan status honorer maupun guru dengan status PNS. Ada juga permasalahan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di dalam dunia pendidikan, yaitu seperti bullying, pelecehan seksual, berbagai permasalahan terkait dengan pembelajaran, kegiatan pembelajaran kurang inovatif dan kreatif, rendahnya minat pada belajar, berbagai permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana, dan berbagai permasalahan terkait dengan biaya pendidikan. Yang kedua yaitu isu-isu di Indonesia terkait kesehatan. Apalagi sejak pandemi COVID-19 melanda pada 2020 lalu, berbagai penyakit baru dan misterius juga terus berdatangan. Tapi bukan hanya penyakit yang mewarnai dunia kesehatan di Indonesia, ada banyak peristiwa kesehatan juga terjadi sepanjang 2022 hingga 2023. Yaitu seperti penyakit hepatitis akut pada anak, gagal ginjal akut, penyakit polio, jumlah penderita HIV membeludak, diabetes pada anak, pengobatan alternatif Ida Dayak, dan penyakit kencing tikus. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia sekarang ini. Yang ketiga yaitu isu-isu di Indonesia terkait ekonomi. Ada beberapa isu terkait pengelolaan ekonomi yang perlu kita ketahui, di mana hal ini dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia ke depannya. Saat ini kondisi global sedang penuh ketidakpastian, hingga optimisme yang selama ini selalu digaungkan banyak pihak dinilai terlalu berlebih, meningkatkan kewaspadaan dan mempertimbangkan. Isu-isu inilah yang seharusnya menjadi fokus pemangku kebijakan. Di sini, saya hanya akan mengambil dua isu atau masalah yang sekarang ini ada di Indonesia. Yang pertama, yaitu urgensi memperbaiki kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Selama ini, Nawir menilai pertumbuhan di Indonesia stagnan di 5%. Bahkan, realisasi laju pertumbuhan ekonomi saat ini jauh jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi dalam era Orde Baru. Jika di Indonesia tidak mampu
akselerasi pertumbuhannya dan hanya terjebak di kisaran 5%, Indonesia akan kesulitan untuk keluar dari jebakan negara berpendapat menengah, sehingga menjadi negara maju hanyalah mimpi. Rata-rata, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam 2 dasawarsa ini sebesar 5,27%, dan realisasi laju pertumbuhan ekonomi selama reformasi ini belum mampu menyamai capaian era Orde Baru. Yang kedua, yaitu kalah saing mengungkit daya saing. Terkait isu ini, Nawir mengungkapkan survei terhadap perusahaan di Jepang menunjukkan penurunan popularitas Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung. Dalam 3 tahun terakhir ini, peningkatan Indonesia terus turun. Selain itu, jumlah perusahaan di Indonesia juga mulai berkurang. Di sisi lain, Vietnam justru menunjukkan peningkatan performanya dalam menarik Foreign Direct Investment atau FDI. Di sisi lain, Vietnam justru menunjukkan peningkatan performanya dalam menarik Foreign Direct Investment atau FDI. Membaiknya peringkat EODB atau Ease of Doing Business belum mampu mendorong peningkatan investasi asing. Realisasi investasi asing di Indonesia cenderung menunjukkan penurunan pada 2018 jika dibandingkan 2017. Baik, itulah beberapa isu-isu yang ada di Indonesia ini terkait dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.